Saudara, kita tentu tahu apa perbedaan dokter dengan pasien. Tapi tahukah Anda perbedaan antara berdoa ala dokter dengan berdoa ala pasien dan apa akibatnya? Ikutilah video ini sampai selesai dan Anda akan bisa memilih mana yang terbaik untuk Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video inspirasi terbaru. Berbicara tentang doa, mungkin kita langsung berpikir apa lagi yang perlu kita pelajari. Doa sudah tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana kita bukan hanya memahami pentingnya doa, tapi sampai kepada satu tahap di mana kita menyediakan waktu berdoa secara tetap dan teratur karena kita merasa penting. Kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 memberikan inspirasi kepada kita mengapa kita perlu berdoa dan bagaimana melakukannya. Ada 3 kata penting yang memiliki kemiripan arti, yaitu kata bertekun, selalu, dan tetap. Kalau kita ditanya, apakah kita berdoa? Mungkin kita langsung menjawab, ya. Tapi apakah kita bertekun, selalu, dan tetap berdoa? Kita tentu akan sulit menjawabnya, bukan? Karena kita cepat bosan dan cepat terpengaruh dengan keadaan. Ketika doa belum dijawab dan keadaan belum berubah, kita mulai berhenti berdoa. Kita merasa doa ya itu-itu saja. Kadang kita mengatakan kurang variasi dan sangat membosankan. Tapi anehnya, kalau soal menerima berkat Tuhan, kita tidak pernah bosan walaupun itu sama terus keadaannya. Apa pentingnya doa? Yang pertama, berdoa adalah salah satu kunci keberhasilan. Kata bertekun, selalu, dan tetap dalam Kisah Rasul 2 itu dikaitkan dengan kegiatan waktu itu, antara lain bersekutu, berkumpul, memecahkan roti, menjual dan membagikan harta, dan juga berdoa. Semua kegiatan itu adalah kunci keberhasilan dan berkembangnya jemaat mula-mula, termasuk doa. Ayat 47 menjelaskan akibatnya. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau ditanya dari semua kegiatan tersebut, mana yang paling penting? Semuanya penting. Keberhasilan tidak akan terjadi kalau hanya bersekutu tanpa berdoa. Atau sebaliknya, berdoa tanpa bersekutu. Demikian juga kegiatan lainnya, semuanya penting. Jadi doa adalah salah satu kunci keberhasilan. Anda boleh bekerja keras, Anda boleh memiliki perencanaan yang matang. Namun tanpa doa, maka Anda sudah menghilangkan salah satu unsur keberhasilan apa yang ingin dicapai. Karena doa merupakan salah satu kunci keberhasilan. Yang kedua, bukan sekedar menjadi pokok doa, tapi menjadi pendoa. Ketika kita berdoa, seringkali kita menempatkan diri seperti pasien yang sedang sakit dan perlu didoakan. Tidak salah memang kita minta didoakan. Tapi kita harus ingat bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan doa-doa kita, doa saudara dan saya. Jangan cuma muncul hanya karena ketika ingin didoakan. Sudah waktunya kita mengubah mental kita dalam berdoa, bukan menempatkan diri sebagai pasien yang ingin ditolong dan didoakan saja,
tapi sudah saatnya seperti dokter yang memberi waktu untuk menolong dan mendoakan orang lain. Saya teringat ketika satu hari saya diminta untuk memimpin doa pagi, sekitar jam 4:30 pagi dalam sebuah gereja. Saya pikir mungkin yang ikut hanya berapa orang atau belasan orang saja. Ketika saya tiba di sana, saya cukup kaget karena yang ikut sampai ratusan orang, saudara. Dan ketika doa dimulai, yang didoakan nama yang disebut bukan semua nama yang datang. Justru mereka yang sakit, yang tidak bisa datang, dan sebagainya. Jadi orang-orang ini datang bukan cuma sekedar ingin didoakan, tapi mereka datang bergabung bersama untuk menjadi pendoa-pendoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang membutuhkan doa-doa mereka. Jemaat mula-mula yang hadir tidak semuanya juga minta didoakan. Tapi mereka hadir juga untuk mendoakan mereka yang sedang membutuhkan. Anda dan saya bisa memilih mental bagaimana yang kita pakai dalam berdoa, sebagai pasien atau sebagai dokter. Saya yakin sudah waktunya kita bukan sekedar jadi pokok doa, tapi sebagai pendoa-pendoa bagi orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.